ada apa namanya ya, melihat melihat fenomena sosial nih teman-teman, nih fenomena sosial ya Mr. Brand, nanti ditanggapi ya Mr. Brand. Siap. Fenomena sosial yang saat ini terjadi seolah-olah nih, bukan seolah-olah deh, memang nyatanya begitu. Setelah 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 pengakuan Prio dengan PH baru, ada TKP baru, barang bukti ditemukan, muncullah, muncul ini dukungan. Nah, jadi terbelah nih dukungan. Jadi ini fenomena sosial yang nyata. Sementara sementara mereka harusnya tahu, karena tidak mungkin, ini Prof nanti diulas nih Prof. Tidak mungkin semua kejadian ini terjadi kalau tidak ada keduanya. Tidak mungkin ini terjadi kalau tidak ada keduanya. Oke. Ririn sendirian, coba. Nggak bisa dia Ririn sendirian, karena apa? Palunya ternyata dari Prio. Prio sendiri. Tidak bisa kalau tidak ada dari Ririn. Jadi ini nampaknya ada dua-duanya ini, Prof. Mungkin apa namanya, bisa digambarkan lah, biar teman-teman tuh, ini dua-duanya harus diapakan gitu loh. Apakah hukum ringan Ririn, hukum berat Ririn, hukum ringan Prio? Karena dia hanya melihat contohnya. Tetapi melihat pun tadi sudah dijelaskan, tidak akan terjadi pembantaian ini kalau tidak ada kedua-duanya. Nah, saya sepakat nih dengan Hai ini, dua-duanya harus dihukum berat ini. Silakan Prof, izin Prof. Iya, bisa sebenarnya sama aja lah. Artinya kalau kita apa ya, ini kan ujungnya kita pembahasannya muter-muter di situ aja tuh. Memang karena memang sudah terjadi pembagian peran sebelumnya, pembagian peran itu memang didasarkan pada meeting of mind tadi yang kita bilang kan, kita bilang. Makanya begini, ini saya menduga ya, nggak apa-apa, karena dakwaan itu juga presumption dia, dugaan juga dia. Terus alibi mereka ini juga kan kita anggap hari ini juga presumption juga kan. Jadi presumption, kita juga boleh berpresumption juga sebenarnya, boleh berpraduga juga. Artinya praduga kita ini kan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap nih. Nah, maka kita sampai pada satu apa namanya hipotesis ya, hipotetis, kesimpulan sementara lah kita anggaplah begitu. Memang begini, kelihatannya tuh begini. Ada upaya untuk kemudian menggeser yang namanya yang tadinya pasal 20 itu mau di pasal 20 ini meeting of mind kaitannya dengan apa namanya penyertaan melakukan tindak pidana. Berarti secara bersama-sama itu pengen dipatahkan gitu loh. Seolah-olah bahwa si Prio ini dia perannya itu hanya pembantuan. Karena konsekuensi terhadap pembantuan itu kan dia gradasi pidananya kan harus dikurangi sepertiga. Dikurangi sepertiga. Nah, cuman JPU sudah terlanjur mendakwa dengan secara bersama-sama pasal 20. Sebelumnya 55 ya. Nah, sekarang kan 20. Ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang ada upaya untuk kemudian memang ketika perannya minimalis berarti artinya pertanggungjawabannya juga menjadi minim, seolah-olah mau diarahkan ke sana. Padahal hukum nggak begitu. Hukum nggak begitu. Artinya memang karena sudah di awal itu memang mereka itu sudah ada punya mensrea mereka itu memang ditujukan untuk merampas nyawa orang. Gitu. Berbeda ketika begini, yang merencanakan itu cuman hanya siapa namanya? Ririn. Lalu kemudian si Prio ini diajaklah di sana, belajar di sana. Terus si Ririn ini memang sudah berencana untuk menghabisi nyawa korban ini. Ketika di sana, Ririn itu kemudian mensikatlah, artinya menghantamlah itu si Budi. Ketika dia menghantam si Budi, terlibatlah kemudian siapa namanya si Prio. Si Prio kemudian turut membantu gitu, membantu. Berarti dakwaannya harus dipisah. Karena kan Prio nggak merencanakan itu. Satu-satunya orang yang merencanakan itu cuma si Ririn kan. Konsekuensinya bahwa si Ririn ini didakwa dengan pembunuhan berencana, sementara si Prio itu didakwa dengan pembunuhan biasa. Kalau memang niatnya dia untuk membunuh nih. Tapi kalau niatnya dia untuk hanya menganiaya, lalu kemudian penganiayaan itu mengakibatkan mati, berarti kan dia penganiayaan yang mengakibatkan mati, bukan pembunuhan. Tapi kan ini berbeda. Ya. Baik menurut pengakuan dia ataupun versi dakwaan bahwa memang keterlibatan mereka itu memang secara bersama-sama. Jadi konsekuensinya memang harus dimintakan pertanggungjawaban juga secara bersama-sama. Dalam konteks apa? Pembunuhan berencana.
Itu sih mesti. Tuh ada yang Ya. bertanya, Bang Zi, motifnya apa ya? Nah, Motif mereka berdua itu apa ada pembunuhan itu? motifnya rental mobil 750.000. Cuman gara-gara sepele begitu? Ya kan itu yang beredar. Alah, kok koyone kok aneh. Kalau bisnis minyak goreng, modal minyak goreng, gula, beras, tepung, terigu, garam, apa itu semua itu ada memang di dakwaan. Ada itu bunyi-bunyi minyak goreng itu ada. Tapi Jangan-jangan duitnya itu nggak muncul. Bukan. maling Kalau minyak yang goreng dibunyikan, ketahuan sama Budi, Mr. kalau Ji. yang gini, Jadi kejadiannya di ruko. kalau yang Tunggu minyak dulu. goreng itu dibunyikan itu untuk memancing korban. Enggak, di dakwaannya itu bunyi, Mr. Blind. Iya, tapi bukan motif, Mr. Z. Iya. Enggak, ada di situ. Jadi menau gara-gara mau tak bacakan supaya yakin dengan saya. Enggak, maksud saya begini. Kalau misalkan dia menawarkan, kemudian si Budi nggak mau gitu ya. Lalu kemudian si Ririn sakit hati karena diajak bisnis nggak mau. Terus menimbulkan rasa sakit hati. Nah, itu motif. Oh, enggak, jangan jauh gitu. Itu sudah enggak begitu. Bunyinya itu jelas bahwa sakit hati karena telah menanamkan modal akan mendapatkan keuntungan dalam satu hari. Itu bunyinya dakwaan itu, Mr. Blind. Nah, jadi motifnya yang mana? Minyak goreng apa mobil? Itu Kalau di dakwaan ini saya bilang nih, kalau di dakwaan ya, Ya, itu bisnis minyak goreng. Kemudian yang untuk supaya dia keluar itu pertawaran itu bisnis lagi partai besar itu etok-etok. Tapi yang di dakwaan awalnya itu motifnya adalah sakit hati karena telah menanamkan modal akan mendapatkan untung satu hari. Tapi nggak ada duitnya berapa di situ. Nggak ada duitnya. Sama Prof. Ebran bilang, ada handphone ini, merek ini dengan nomor ini. Tapi nomor HP-nya itu nggak ada. Gitu. iya, iya, iya. Aku mau tanya ke Prof, boleh nggak nih Prof? Silakan Izin cerita. tanya. Boleh. Ya, aku suka pertanyaan Kemarin ini. kan, kemarin saya bertanya kan apa sih nanti pertimbangan hakim, dasarnya pertimbangan hakim dengan keterangan dua alat bukti yang ada di BAP itu kan. Tapi kali ini saya juga mempertanyakan pertanyaan yang sama. Kira-kira apa ya nanti pertimbangan hakim dengan situasi yang berbeda nih sekarang dengan BAP yang yang diakui Priyo sekarang gitu, dengan kronologi yang diakui Priyo sekarang. Satu itu. Terus yang kedua, mungkin nggak hakim itu memutuskan bahwa perkara ini atau keduanya dibebaskan tapi keduanya dikembalikan ke polisi, yaitu disidik ulang. Apa ya, gimana bahasa yang tepat itu? Saya bingung. Itu ada kemungkinan nggak seperti itu? Demikian pertanyaan saya, Prof. Emran, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kalau ngomong babaliut ini. Jangan jawab dulu, Prof. Jangan dijawab dulu biar aku ngomong. Ini maksudnya terus dikasihkan polisi lagi, terus diproses yang benar, terus di sidang lagi yang benar gitu. Iya. Nah, kalau iya itu artinya nanti Prof. Ebran jelaskan. Iya. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. serem ya hukum ini. Itu Bang Koko ngomong apa? Bang Koko mau ngomong apa, Bang Koko? Nah, itu mungkin pernyataan tadi Bunda itu mungkin minta di BAP ulang gitu loh. Karena ini kan Iya. keterangannya berubah-ubah gitu loh. Ini mungkin Ya, cuma ya, ngomongnya tadi agak ini itu mungkin. Yang Jadi signifikan itu kan udah berubah dari dakwaan kan? itu. Ya. Ya kan udah mulai jauh dari dakwaan Gini. gitu. Itu kan sempat saya tanyakan sama Prof. Emran. Saya bilang, Prof, kalau divonisnya bebas, bisa nggak dia dituntut dengan perkara yang sama dan pasal yang sama? Apa itu bukan nebis? Kan aku pernah nanya itu. Ya biar dijelasin dulu. Hmm. Ya, aku Iya. nggak ngelepas bagian itu. Enggak. Mister Dal, lanjut enggak apa-apa. Lanjut. Iya enggak, maksudnya waktu itu kan aku sempat nanya tuh. Ini orang karena konstruksi awalnya sudah salah. Lalu kemudian didakwa, ternyata gagal. JPU ini gagal membuktikan ya perbuatan kedua orang ini. Lalu divonis bebas. Ya. Lalu kemudian kan bola panas itu kembali ke kepolisian karena berarti pelakunya belum tertangkap nih. Di persidangan tidak terbukti. Nah, aku tanyakanlah pada waktu itu kepada Prof. Emran. Ditangkap lagi orang ini,
diselidikin lagi, disidik lagi, ditersangkakan lagi, di P21-kan lagi dengan pasal yang sama. Boleh nggak? Apakah itu termasuk nebis and idem? Nah, itu pertanyaan. Karena kan ada asas hukum itu. Seseorang tidak bisa dituntut 2 kali atas perbuatan yang sama gitu. Iya, iya, iya. Jadi begini, iya sebenarnya saya setuju sih sama Mr. Blaine, benar, saya setuju. Jadi begini Kak, artinya ke Julia apa namanya? Jelita ya. Jadi gini, memang apa ya, ada perbedaan nih dalam sistem common law maupun sistem ini ya apa ya, kita bicara Indonesia aja lah. Ini seandainya nih kalau kejadian ini di Amerika, katakanlah di Amerika ya, lalu Iya. kemudian ada cara memperoleh alat bukti itu secara tidak benar, berarti konsekuensinya para terdakwa itu harus dibebaskan. Karena di sana itu hak asasi manusia itu tinggi sekali. Contohnya Betul. nih, ada kasus nih, ada orang itu sebenarnya dia udah membawa narkoba nih di perutnya nih. Tapi untuk memperoleh narkoba itu mulut si tersangka itu dimasukin air tuh, dikasih air tuh sebanyak-banyaknya tuh. Oh, Nah, lalu digelondongin. kemudian digelondongin, pada akhirnya keluarlah itu narkoba itu keluar. Nah, hakim kemudian memutuskan bahwa memang terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan memang memiliki apa namanya membawa Menyembunyikan. narkoba, tapi kemudian dia bebaskan karena apa? Ada kesalahan teknis, ada kesalahan prosedur ketika penyidik mengambil Mengeluarkan. mengeluarkan itu. Tapi kalau di Ya. Indonesia nggak begitu, Indonesia nggak begitu. Di Indonesia nggak Jadi kan, begitu orang gini, ah, Bang Imran. Kasus kita kembali lagi ya ke kasus Vina ya kan. Rivaldi itu kan beda kasus, Bang. Lah kok ya, dimasukin ke kasus Vina Cirebon itu kan aneh, Bang. Aduh, tapi mereka dipenjara seumur hidup. Coba Bang Imran. Bayangin tuh Mr. Blaine ngikutin kan Mr. Blaine. Beda Ya kasus. kan? Ya, karena waktu itu belum ada Komal dengan Prof. Emran. Iya. Rivaldi itu udah divonis satu tahun setengah karena kasus sajam. Lah kok tiba-tiba untuk melengkapi 11 orang, ya kan? 6, 7 sama Saka, terus untuk melengkapi 11 orang, Peggy, terus tambah 2. Berarti Terima kasih. tambah 1 lagi si Rivaldi, jadi 11. Ternyata begitu Peggy bebas, katanya yang 2 itu fiktif. Aneh nggak itu? Oke. Itu pun bisa makanya terjadi, begini. gitu loh. Iya, memang kalau di sana memang berbeda lah ya, berbeda. Kalau di luar sama di kita ini memang berbeda. Di luar itu ketika ada orang ditahan, baru aja ditahan, polisi langsung kemudian menyatakan begini, you have to remain silent. Artinya apa namanya? Dia punya hak untuk diam gitu loh. Jadi ketika dia ditahan tuh dia berhak untuk kemudian nggak mengatakan apapun. Dia punya hak untuk kemudian nggak menjawab apapun sampai dia tunggu tuh. Kalau misalkan harus nanti ada apa namanya dia butuh pendampingan, dia nggak akan memberikan pendampingan sampai ada PH-nya. Dan memang di sana itu dalam konteks penyelidikan dan penyidikan itu memang dia transparansi kan, makanya ada CCTV dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia itu benar-benar sangat dijunjung tinggi. Tapi ya kalau di sini ya begitu. Kembali ke pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi itu begini. Bisa nggak sih ketika orang-orang ini katakanlah hakim kemudian berkesimpulan nih, hakim sampai keyakinannya lalu memutuskan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Berarti kan artinya mereka itu dan para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Itu ditetapkan tuh. Ketika dia adili, berarti dia bilang nggak terbukti. Lalu kemudian dia masuk pada penetapan, dia bilang ditetapkan bahwa dibebaskan dari segala tuntutan. Berarti dia bebas. Perbuatannya nggak terbukti. Perbuatannya terbukti. Konsekuensi dari bebas itu, maka berlakunya yang tadi, yang disebut sama Mr. Blaine tadi, nebis in idem. Nebis in idem itu sebenarnya, izin Mr. Blaine, sebenarnya bukan perbuatan yang sama, tapi dalam perkara yang sama. Ini perkaranya pembunuhan, dakwaannya kan dakwaan pembunuhan. Karena perkaranya memang sama, artinya kalau dalam dia, orang itu nggak boleh dituntut 2 kali dalam perkara yang sama. Konsekuensinya nggak bisa lagi dilakukan penyidikan dan nggak bisa lagi perkara ini kemudian diangkat kembali. Ya. Nah, kalau hanya perbuatan, berarti kan dia hanya fokus spesifik pada perbuatan. Tapi kalau dia perkara, berarti perkaranya adalah apa? Pembunuhan, dakwaannya pembunuhan. Nah, berarti dia lebih umum tuh. Konsekuensinya dia nggak bisa lagi kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan ulang terhadap orang-orang yang sudah dibebaskan. Kalau misalkan ada pihak lain, ya itu soal lain. Soal lain.
Nah, kira-kira gimana kalau di kemudian hari itu ditemukan alat bukti bahwa mereka inilah yang melakukan pembunuhan? Itu konsekuensi dari nebis idem tadi. Nah, yang paling konyol itu JPU nggak bisa mengajukan PK. Kendati pun ada alat bukti yang menunjukkan bahwa mereka lah pelakunya. Di kemudian hari ya, putusan udah inkrah nih. Lalu di kemudian hari ada novum nih. JPU temukan novum nih. Ketika JPU menemukan novum, lalu bisa nggak ini diajukan PK? Nggak bisa. Karena PK itu adalah hak terdakwa, PK itu adalah hak terpidana dan ahli warisnya. Cuma dua itu, terpidana atau ahli waris. Nah, JPU nggak punya hak untuk kemudian mengajukan PK. Itulah yang menjadi problematik. Kenapa? Kalau nanti hakim ini sebenarnya hakim ini pusing loh lihat kasus ini. Jujur ini dia benar-benar pusing nih. Betul. Apa yang harus dia putuskan? Kita aja pusing bagaimana bagaimana hakim kan? Hakim melihat dakwaan begini, sementara keterangan yang satu begini, keterangan yang hakim ini lagi berpikir keras sebenarnya. Beneran Mr. Zi, karena dia disorot. Iya betul. Ini terlanjur viral. Apapun putusannya nanti tetap akan menjadi perdebatan. Pasti. Betul. Iya. Oke. Kalau dua-duanya malah adil, Prof. Mungkin nggak banyak perdebatan. Apapun itu ya, walaupun ada kejanggalan, misalnya nih, dua-duanya melakukan kesalahan yang sama, katakanlah gitu, seumur hidup. Tapi dua-duanya, jangan yang satu ringan, yang satu berat, nanti malah jadi perdebatan itu. Ini kan tergantung gini apa namanya? Ya ini hak. Enggak, karena situasinya Budin tahu ya, ini yang khusus yang ini Indramayu ini ya. Realnya kondisi di lapangannya seperti itu. Menghadapi dua orang dengan dakwaan yang sama, tapi dua-duanya punya keterangan yang berbeda-beda. Dua-duanya di depan hakim. Yang nyambut berkas perkara, yang melakukan perlawanan, kemudian ada keterangan baru, kemudian muncul lagi TKP baru, kemudian dakwaannya sudah rinci, ricik ya, sudah seperti itu. Tapi ternyata beda. Inilah memang ini fenomena ini. Teman-teman jangan menganggap ini sudah hukum saja si Ririn. Nggak bisa wong itu lengket. Dakwaannya tuh lengket. Bersama-sama, berdua, pembunuhan berencana. Nah iya. Ya kan? Mustahil Coba. ya kan? Nah, itulah masalahnya. Mosok si Ririn gedebak-gedebuk matiin satu persatu si Priok mau mlungu tok ora mungkin ya toh. Ora mungkin Pak ya toh. Dah lah. Tapi pilih saya ini ke depan nanti bakal ada kejutan lagi nih. Bakal ada pernyataan-pernyataan yang di luar dugaan lagi. Ini karena ini baru sebelah pihak. Iya, baru Priyo. Ini kan Ririn kan belum ini nanti ke depan. Ya, betul. Ini nanti kita tunggu nih pernyataan Ririn. Yang jelas mereka jangan pernah disatukan lagi. Kalau mereka disatukan satu sel bahaya ini. Salah satu nanti bakal ada yang hilang ini. Lanjut. Justru saya menduga sudah terlihat di sini bahwa ada kesalahan-kesalahan prosedur. Iya, tadi sudah saya bacakan tuh urut-urutannya. Sehingga sampailah pada dakwaan. Dan ini tidak boleh terulang lagi, makanya kita selalu menyuarakan ini. Tidak ada pihak-pihak mana pihak sana nggak ada. Jadi sekarang ini kan apa yang terjadi, fenomena sosial di Indramayu, bahkan di media sosial, ini seperti ini yang tergiring-giring ini. Padahal kita ini sebenarnya menyuarakan keadilan dengan hak-hak korban yang dibunuh, ada 5 orang itu. Siapa pelakunya sebenarnya? Kan gitu kan? Bang Tony, ntar, mana Bang Tony? Bang Tony dari tadi nih Bang Tony, kita tunggu nih Bang Tony. Mana Bang Tony? Tony naik Bang. Oh ada Bang Tony tuh. Oh kalau ada Bang Tony, saya turun Bang, nggak apa-apa. Saya di bawah nyimak ya. Biarkan Bang Tony naik ini. Siap. Saya izin turun. Terima kasih Prof dan teman-teman. Saya di bawah. Ya, makasih Bang Koko. Ya. Ya, Bang Tony, naik Bang Tony.
saya memang mengundang Bang Tony nih. Harapan saya dengan adanya Bang Tony itu clear. Clear apa? Ini ada kan fenomena sosial. Apa yang terjadi saat ini adalah fenomena sosial. Iya, Di sini gara-gara itu VT-nya Bang Tony yang ini kan kita baru tahu ini kasus ini seperti ini ya kan. Ayo Bang justru Tony, malah kelihatan. betul. Aku belum temukan Bang Tony. Siapa tadi yang kasih info kah? Yang ada nih malah KDM. Gimana? Naikkan KDM? ADM palsu gue. Makanya saya bilangnya itu anomali. Di dalam perkara ini ya, ada anomali. Ketika Silakan. Prio itu memberikan sebuah statement, lalu kemudian ada persepsi di masyarakat. Seolah-olah Prio ini versi yang benar. Jadi Ririn inilah pelakunya. Ririn inilah otaknya. Ririn ini eksekutornya. Nah, padahal ya sebenarnya mereka berdua di dalam dakwaan itu terlibat. Jadi seolah-olah sekarang jaksa ini dipaksa untuk nonton konflik antara Ririn sama Prio. Kan lucu, kata jaksa ini bingung jaksanya. Lah, ini gimana sih? Di dalam dakwaan yang menjadi dasar perkara ini disidangkan ya, mereka berdua ini kan terlibat. Bahkan sesama eksekutor jadinya. Pukul 1 kali, palunya diserahkan ke Prio, Prio pukul juga. Kan bunyi di dakwaannya seperti itu. Ya. Nah, lalu kemudian Prio ini memberikan keterangan, ya, mencabut keterangan sebelumnya, kemudian memberikan keterangan baru. Yang seolah-olah menyampaikan kepada publik, ini loh yang sebenarnya. Tapi andai pun benar yang dikatakan Prio ya, dia kan sudah jelas membantah dakwaan. Sebagian benar, sebagian salah katanya. Nah, tapi yang dia bantah itu merubah atau menambah lokus deliktinya. Ada TKP baru. Ya kan? Nah, Ya. sekarang kalau ada TKP baru, gugur dong konstruksi yang dibangun oleh jaksa di dakwaan itu. Karena ada dua Ya. TKP. Nah, Iya. sekarang beban pembuktiannya tadi Mbak Jelita tadi sempat nanya, yang dijadikan hakim untuk mempertimbangkan dalam memvonis putusan memvonis memberikan putusan dalam perkara ini apa? Ya tetap fakta yang disajikan di persidangan dan persesuaian. Kalau memang ada persesuaiannya, kemudian itu menimbulkan keyakinan hakim, maka akan divonis oleh hakim. Nah, ketika misalkan Prio mengatakan demikian, kan beban pembuktian itu ada di Prio. Untuk dia bisa membuktikan, supaya bisa berargumentasi, meyakinkan hakim. Oke. Begitu juga Ririn sebenarnya. Sama, ketika dia membangun sebuah konstruksi pembelaan, kan beban pembuktiannya ada pada Ririn untuk mendukung argumentasinya dalam pembelaan. Kalau JPU ya kita sudah tahu lah ya, JPU itu mau bagaimanapun keterangan terdakwa ini, dia pasti konsisten dengan dakwaannya. Oke. Nggak mungkin dia melenceng-melenceng dari situ. Nah sekarang berfokusnya kan pada terdakwa ini. Ketika Ririn membangun konstruksi pembelaannya seperti itu, maka beban pembuktiannya ada pada dia untuk mendukung argumentasinya. Begitu juga Ririn. Nah cuman yang saya heran, nah ini ya, ini berkali-kali saya ulang terus, karena memang heran. Kenapa Prio itu menutup celah pembelaannya Ririn? Ririn itu kan mengatakan, saya nggak tahu peristiwa itu karena saya pergi dengan Joko. Otaknya itu Amaniani, Hardi sama Yoga eksekutornya. Tapi dibantah sama Prio. Prio bilang itu semua 4 orang itu bohong, itu karangannya Ririn. Maksudnya fiktif gitu. Iya, itu karangannya Ririn katanya, nggak ada, itu bohong katanya. Nah maksud saya,
ketika dia membangun konstruksinya pembelaannya sendiri ya, selamatkan diri masing-masing ini ya. Ketika dia bilang Ririn Pak pelakunya, dia yang eksekusi semuanya. Si Budi itu diselesaikan dihabisin di kios, di toko misalkan. Yang sisanya di rumah. Ya kan? Nah, itu kan kesaksian dia, kalau saya cuma nguburkan doang, Pak. Nah, selesai itu pembelaannya dia. Karena yang membangun konstruksi adanya pelaku lain itu kan Ririn, bukan Priyo. Priyo waktu itu hanya mendukung keterangan itu di awal. Ketika dia sudah mencabut, ya sudah. Tapi kenapa Priyo seolah-olah mengatakan tidak ada pelaku lain? Itu yang jadi tanda tanya besar untuk saya. Oke. Nih siapa nih yang baru tapping nih? Yars di podcast KDM terbaru udah ada Mr. Brian, Aman Yani beneran udah gak ada. Iya, yang baru Ini gak ada. teman-teman, kalau saya punya pandangan begini ya, mau podcast manapun ya cukup sebagai informasi. Karena apa? Itu konten. Korelasinya dengan peristiwa ini nggak ada. Makanya saya nggak mau terdistraksi dengan terutama ya podcast-podcastnya KDM. Yang pertama, dia bukan pihak yang sedang berperkara. Beda dengan ketika Tony RM hadir di Densu, lalu kemudian mantan pengacaranya hadir, yang sekarang jadi pengacara kan. Keterangannya bisa diambil karena mereka adalah pihak yang sedang berperkara. Kalau KDM, saya tegas mengatakan hanya untuk memframing. Betul. Makanya saya supaya menjaga tetap objektif, saya nggak mau mengambil informasi dari situ. Begitu teman-teman. Karena nanti bias ya, teman-temanku semua di belakang saya ini juga muncul pertanyaan nih. Di belakang saya ini konon katanya Palu yang ditemukan di gorong-gorong ya. Di selokan. Selokan, sungai kecil, saluran air. Paret. Udahlah. Nah, ini kan sekarang sudah ditemukan nih, Mr. Blind, Prof. Emran, dan semuanya sudah ditemukan nih sekarang nih. Disita sama polisi itu ada tulisannya identifikasi. Identifikasi nih, ada tulisannya identifikasi. Kalaulah ini bisa menunjukkan bahwa alat inilah yang digunakan, siapa yang akan menghadirkan ke pengadilan? Nggak ada. Karena pertama, saya mau sungguh dulu, ya. biar aku dulu. Saya mau bilang begini, ini adalah daftar barang bukti. Dicek di berkas perkara nggak ada tuh daftar barang bukti. Yes. Nah, siapa kira-kira yang menghadirkan? Ya, Mr. Blind. Tanya dulu sama Prof. Emran. Prof, boleh nggak? Nanti ada penjelasan tuh nanti. Sekarang Mr. Blind dulu. Enggak, maksudnya mau nanya, dok sampai Prof, dakwaan boleh nggak ada adendumnya? Siapa tahu bisa diadendum. Nah, revisi. Yang pertama, tadi Prof. Emran sudah bilang, dakwaan itu sudah dibuatkan utuh. Artinya, semua hasil penyelidikan dan penyidikan pada saat itu sudah diberkaskan, lalu kemudian diserahkan kepada kejaksaan, berikut tahanannya nih, tersangkanya, dipindahkan juga sekalian. Ya kan? Sudah selesai. Artinya, dakwaan sudah dibuatkan, maka kewajibannya JPU untuk membuktikan semua isi dakwaan. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, alat bukti itu ditemukan setelah 9 bulan, bayangkan teman-teman. Palu itu ditemukan setelah 9 bulan digunakan dan dia terendam selama 9 bulan di dalam got itu. Jadi warnanya ini Mr. Ben, ini saya kasih tahu ya, warnanya nih hitam, pekat, kumal, dan kacau balau. Nah, Lalu pertanyaannya, ketika mencoba mengambil scientific dari situ, scientific evidence ya, setelah 9 bulan terendam di dalam got itu, apakah masih mungkin di situ terdapat sidik jari?
Tidak. Atau ada DNA Tunggu dulu, orang, Mr. Blind. Tunggu dulu. DNA korban Ada yang mungkin. sinis sekali. Ada yang sinis. Ada yang sinis sekali nih dari kisah Islam nih. Dibuang semalam, diambil sore tadi. Ya, lanjut. Nah, karena juga ya di dalam dakwaan itu kan disebutkan, ya kan? Ada sidik jari Surulandi. Di dalam dakwaan itu disebutkan ransel berisi palu itu dibuang kemana kan sudah disebutkan di dalam dakwaan itu. Mhm. Tiba-tiba ditemukan di got nih, bukan di tempat yang dikatakan di dakwaan. Tunggu dulu, Mr. Blind. Aku ngomong lagi. Aku tambahin lagi nih, Mr. Blind. Mm-mm. Mr. Blind. Iya, misalnya. Hmm. Nah, ini aku tambahin lagi nih. Ini ada konsekuensi ketika para terdakwa itu menyampaikan kepada penyidik, sudah saya buang di Kali Cimanuk gitu kan? Mm. Hmm. Oke. Apa yang akan dibuat oleh polisi, Mr. Blind? Harus. Dia akan membuat daftar pencarian barang, oke? Ya, Kemudian akan membuat berita acara pencarian barang bukti, oke? tuh. Kemudian karena tidak ditemukan, dia minta itu surat pernyataan dari kades-kades di sana itu entah siapa itu, oke? Mm. Karena itu kan wilayahnya Sungai Cimanuk. Mm-mm. Tiba-tiba ditemukan di berita acaranya Cimanuk, kemudian di dakwaannya juga Cimanuk, tiba-tiba dimunculkan bukan di got. Nah, terus gimana nih, Mr. Blind? Boom. Ya, artinya Mosok tuh dari kali ya kan sungai yuk karena terus dia jalan sendiri gitu palunya ke got. Ya orang Anyut. mungkin juga. Anyut itu kan berat. Jadi sekali lagi nih Mr. Tenggelam Z, tok, gitu loh. Mr. Z, Ya. sekali lagi Ya, nih Bu. saya samakan dengan kasus sebelumnya yang saya ikutin. Kejadian Ya, silakan. 2021, lalu kemudian kan ada yang ngaku nih Mr. Z. Hmm. Ada yang ngaku nih yang dijadikan GC. Nah kemudian olah TKP lagi. Pergi lagi ke TKP, dibawalah nih si calon GC ini sama orang LPSK lah ya. Dibawa si calon GC ini dibawa ke TKP lagi. Lalu ditemukanlah. Kan waktu itu kalau nggak salah alatnya tuh golok katanya ya. Menurut pengakuannya golok. Lalu ditemukanlah alatnya. Kan persis begini kan. Tapi cuman sarungnya doang Mr. Z. Itulah. nah Sarung goloknya doang. makanya saya bilang anomali itu ketika ada berubah lalu kemudian persepsi masyarakat seolah-olah dalam tanda kutip ya, seolah-olah apa yang terjadi akhir-akhir ini hanya untuk mendukung pernyataan Ririn supaya dikatakan apa yang dikatakan Ririn itu benar. Hmm. Jadi Ririn ketika apa dia Prio, bilang, Bang Blen? sorry maaf, Iya Mr. Blake Yo. ketukar Yo. dulu nih. Aku Iya, belum ngopi ketukar soalnya. dulu. belum ngopi. Ngopi juga. Udah makan belum? Makan malam? Makan malam udah. Ya, maksud saya Prio untuk Artinya, Blend tunggu dulu. Itu artinya kalau Blend salah sebut, itu artinya nggak ada memihak dia, bingung dia. Jadi nggak ada yang dipihak. Oke, lanjut. ya maksudnya keterangan Prio seolah-olah ingin menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Prio itu benar. Dan terbukti di masyarakat pun akhirnya terbelah. Pendukung Prio, pendukung Ririn, ya kan? Pendukung Betul. jaksa. Nah, dalam hal ini tuh anomali ini sebenarnya yang bikin kisruh sebenarnya. Nah, kemudian kan bercabang jadinya. Yang awalnya hanya head to head antara terdakwa dengan JPU, sekarang jadi 3 kata Prof. Emran tadi, ada 3 front berarti. Frontnya Ririn, frontnya Prio, sama frontnya JPU. Nah sekarang berapapun versi yang ada, tetap kita cari yang paling benar kan. Ini versi yang benar ini punya siapa gitu. Iya. Nah ketika misalkan itu palu ditemukan, TKP katanya tadi sudah didatangin lagi dengan tim Inavis. TKP itu kan tidak termasuk di dalam dakwaan. Betul. Otomatis nggak ada polis lainnya pada saat itu. Kalau 9 bulan kemudian didatangin, otomatis kan sudah cemar. Nah itu betul. Bercak darah mana ya kan? Katanya lukanya parah ya Bang. Iya. Ya Setelah bocor ada Masa nggak ada kepalanya, yang bayangin. lapor? Yang lucunya gini Mr. Blind,
setelah pengakuan pengakuan Priyo di eksekusinya di warungnya itu kan, ya kan? Lah kok tiba-tiba palune ketemu ya toh, sesoke ketemu di nggak jauh dari rumahnya si Budi, Ya, 100 meter. Ranselnya kok 100 nggak ada. meter katanya, Nah, terus kemudian janggalan. janggalnya lagi itu jelas ya, di dalam dakwaan bunyi juga, dan secara konflik juga jelas ya, potensi konflik itu jelas antara pelaku dengan antara terdakwa dengan korban Budi. Jangan salah loh, Budi. Jangan salah nama ya. Ya, Budi, korban Budi ya. Antara terdakwa dengan korban Budi yang memang potensi konfliknya ada karena mereka saling kenal dan kemudian ada sesuatu lah di antara mereka. Nah, berarti target mereka itu kan Budi sebenarnya. Nah, kalaulah Budi itu sudah berhasil dieksekusi di kios, Ya udah. kenapa Haji Sahroni, Uwais dan 2 anaknya juga ikut dibunuh? Berbeda TKP ya ini ya. Betul. Jangan-jangan ada tambahan berita nanti, Mr. Brian. Itu pertanyaanmu kan? Coba tanyakan kepada saya. Coba, Mr. Z, kira-kira Ya, tuh. apa yang mendasari terdakwa ini setelah mengeksekusi Budi, kemudian mengeksekusi lagi orang-orang yang ada di rumahnya? Betul. Diam dulu. Supaya nggak ada yang nanya lagi, saya bilang, ada bisikan gaib di telinga saya. Ya, karena- udah serius-serius pada dengerin. Karena kan kita kalau bicara analisa ya harus ada potensi kan. Apakah misalkan dia dihabisi karena saksi, ya kan? Dikhawatirkan akan menjadi saksi, kemudian kejahatan itu terbongkar, maka ikut dieksekusi, ya kan? Atau misalkan memang kelima-limanya adalah target, ya kan? Kan bisa tuh begitu. Nah, tapi persoalannya ini kan targetnya Budi. Lalu kemudian yang berkonflik mereka dengan Budi. Lalu Budi ini sudah dieksekusi di tempat terpisah. Nah, iya. Ngapain mayatnya dibawa ke rumah? Orang rumah juga digebuki juga sama. Lah Bahas iya, Epan juga bang, Epan kan bawa mobil itu besokannya bang, coba dibahas bang. Epan Iya. dari gereja apa itu? Nggak nyambung. Dah, ini aja dulu. enggak, itu sebenarnya masuk akal Mr. Z. Karena gini loh. Mayat itu dibawa pakai pick up. Ya kan? Itu kan mobilnya. Iya. palanya kan bocor. Iya mobil. Darahnya pasti kemana-mana. Betul. Itu, tunggu dulu. Itu keterangan siapa? Prio. Enggak, bilang jangan begitu. Jangan agak ini, lebih ngegas lagi dikit. Tio, Prio. Oke, Prio. Prio. pertanyaan berikutnya. Kamu mempercayai keterangan Prio? Kita menguji bukan mempercayai. Enggak, karena kan ke Ivan. Jadi, ini loh saya mau bilang. Ketika mobil itu lewat-lewat, ujiannya itu ada di CCTV. Benar apa tidak mobil itu? Makanya tadi kan Mama Mahir bilang, Makanya jangan ke Evan dulu. loh iya, kalau itu sudah jelas nggak ada. Karena kan Kalau Epan kan fakta bapak. mobil itu ya dipakai untuk membawa mayat ini, ya kan? Otomatis pasti kelihatan di CCTV. Terus dia gotong-gotong mayat si Budi itu masuk ke dalam rumah, ya kan? Itu pasti kelihatan di CCTV. Nah, setelah pembunuhan keesokan harinya, mobil itu kan dibawa sama si Evan. Betul. Kalau dia gadai, nggak mungkin mobil itu nggak dicek. Tunggu dulu. Ini kan kita nggak tahu mobil yang mana. Ya, mobil pickup putih Pickup itu putih. kan. Yang buat api itu loh Bang Ji. Yang digadai Tunggu, pickup tunggu. putih. Nggak bisa, itu kan omongan kamu, pikiranmu. Jangan-jangan pada subuh hari, dia juga pakai pickup mobil orang lain. Itu katanya si Prio, bukan kata saya. Kata Prio. Bukan pikiran Kemarin. saya, pikirannya Prio. Bagaimana pikirannya Prio? Itu kan mobil di dalam. Nah itu dia kan Makanya. kesaksian Prio seperti itu. Makanya begini Mr. Mr. Z. Kemarin, Bapak. Gini Mr. Z ya. Ada yang ngomong di sana, pakai logika dulu. Jangan-jangan mobilnya ini. Jangan-jangan pakai mobilnya ini. Kan gitu. Makanya kita tuh sebenarnya hanya menguji keterangannya Prio. Ya kan? Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya akan muncul kan. Nah itulah Susah, teman. gunanya. Susah, teman.
kita menyampaikan supaya netizen juga ikut menguji pernyataannya Priyo ini. Tunggu Mr. Blind. Ini saya dikira ini saya Mr. Z bingung Mr. Z. Nih, enggak teman-teman. Ini kan ada perempuan-perempuan semua. Biar pada ada suaranya gitu loh teman-teman. Saya tahu kok ini arahnya kemana. Saya tahu. Tenang aja. Saya tahu ini arahnya kemana. Ini biar ada suaranya. Ini wek begitu loh. Ya, Gini, Mr. Blind, gini Mr. Blind. Kalau menurut saya nih ya, pengakuan Priyo yang terbaru itu menampar penyidik, menjatuhkan reputasi penyidik. Artinya, pada saat olah TKP pertama atau pada saat mengumpulkan bukti-bukti awal, ya, itu tidak lengkap. Misalnya CCTV, ya kan? Apakah mereka nggak nonton dari awal sampai akhir, ya kan? Kalau cuman sesuai BAP, kemudian sekarang dirubah Priyo, artinya mereka nggak nonton. Ya, mohon maaf nih, saya bisa bilang asal-asalan. Karena TKP itu ada. Terus apakah hanya CCTV bangunan aja yang diambil? Biasanya kan setiap kasus itu langsung ada pengumpulan CCTV ke arah jalan, berapa banyak jalan ke sana ke sini, begitu kan? Ini artinya kan mereka nggak ada, ya kan? Tapi itu di kota loh. Itu di kota. Nah, satu. Pinggir jalan lagi. Biarin dulu. Ini nanti yang di bawah akan ketemu apa yang saya tanyakan nanti. Silakan cerita lanjutkan. Lalu yang kedua, aktivitas seberat itu, lalu kemudian ada perpindahan tempat dari toko ke rumah, ya kan? Lalu kemudian ada nguburin dan lain-lain dan segala macam begitu. Itu kan bukan aktivitas kecil, itu aktivitas berat. Artinya si Ririn ini membunuh 5 orang itu nggak mungkin nggak keringetan. Ini logis sih kalau menurut saya, pasti Dia kan keringetan. Power Rangers, Bun. Judulnya Masa Power dia mau Rangers. pakein pempes kepalanya, gitu kan? Atau rambutnya ada yang jatuh atau apa. Lalu kemudian di toko, ya kan? Ririn itu pasti nggak mungkin dia ngambang jalannya, atau dia nggak megang apa-apa sama sekali selain palu dan segala macam. Pasti kan ada yang kepegang dan lain-lain di situ kan. Begitu juga di rumahnya, istilahnya di rumahnya si ini. Kenapa sih kalau memang itu aktivitas seberat itu, kenapa hanya ada di pintu geser dan botol vape? Betul. Harusnya di mana-mana kan banyak gitu. Nah, yang namanya Dan sidik ngapain jari itu memang durasinya sebentar, tapi yang namanya DNA itu bisa bertahan lama. Itu yang saya dengar waktu itu dari dokter Berta pada saat bersidang di salah satu kasus. Dokter Demikian. Janet kan? Pernah kenal Dokter Janet nggak? Belum, saya baru dokter Berta, dokter Munim. Oh, harus Banyak kenal kali. dulu dokter. Harus kenal dulu Dokter Janet. Itu Ini dok- saya tahu nih. Dokter detektif kenal dokter detektif. Saya kasih tahu semua orang. Itu Mr. Blind. Saya kasih tahu semua Kalau orang yang itu dulu. jadi sebut. Saya nggak pernah nyebut yang itu ya. Ini dengerin dulu teman-teman. Tadi aku kan mancing mobil sama keyakinan gitu toh. Ini biar teman-teman di bawah tahu. Kalau ada CCTV dengan mobil, kamu duluan mana yang kamu ambil? CCTV. Ayo. Ini bukti. Ini ada Maksudnya mobil bukti, nih. Mr. Ji. Iya, maksud saya begini, untuk memastikan mobil itu yang ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Priyo. Rio tadi, maka ungkap dulu CCTV-nya baru menuju ke mobilnya itu. Supaya apa? Nggak salah tuh geledah-geledah mobil. Mobil ada berapa mobil misalnya. Mobil orang lewat juga ada. Nah, itu yang saya maksud. Begitu Keterangannya Dan Priyo masuk ini akal. kan baru muncul Benar, Mr. Ji, kemarin. benar begitu. Bang Z, Iya. Bang Z, nggak masuk akal juga. Si Ya, silakan. Budi dibunuh di situ, di kios. Lah ngapain dia gotong-gotong lagi masuk ke rumah? Kan ketahuan dong kalau dia bunuh. Ya toh? Itu kan kata Lah Priyo. kan aneh toh, gitu loh. Ya, kata Priyo. Yang Kata ngasih Priyo. transkrip salah, Bun. Yang ngasih transkrip salah ke Prio. Jadinya ya Lah begini. iya, dipikir kita Ngasih bodoh transkrip kali ya. pulangnya tuh salah. Jadinya kacau balau Nggak jadinya. masuk akal, Ada udahlah yang itu. tapping tadi, ada yang tapping tadi bahwa ruko itu sudah dicek TKP Kapan? tadi sore. Sudah 9 bulan. Sore. 9 bulan Iya, kemudian. Kita yang orang awam aja yuk paham. 9.
Nggak ono Jangan, Putin yang kono, nggak ono. jangan ketawain saya. Ini kan aku ada berita. Ya bukan, maksudnya beritanya yang ku baca, Pak. Yang ku Nah, itu ketawain. tadi sore. Ya Diceklah, iyalah. diceklah ke TKP toko itu. Yo, hitung-hitungan yo, hitung-hitungan. Udah nggak Ya. masuk akal, udah lah. Terus aneh iki. Bapak, Apa itu kan istilah dia yang dipukul, dibuat? Pak. Aku kan ngomong Ruko dulu. dari ruko Aku sama rumah ngomong itu dulu. jaraknya 100 meter. Misalnya kan mobil pickup, yes, jalan ke ruko nih. Terus puter baliknya itu, kita tuh ngukur puter baliknya aja lah. Semalam itu kita bahas loh, Mister Jim, puter baliknya. Ini kan Nah, itu ada bekas lah ya, ada iniannya lah. Karena kan dia buru-buru kan, buru-buru mindahin. Itu ada bekasnya pasti bannya itu, buru-buru karena kan dia buru-buru gitu. Yang Ya kan namanya gini loh. kepala, Gini yang kena teman-teman Mas ya. ke band ini gini aja deh, namanya kepala gepuk pakai palu segede gitu, pasti itu darah moncrot-moncrot kemana-mana. Iya lah. Iyalah, orang sampai patah tulang tengkorak kan. Lah Ya iya nggak bukan. mungkin si Tolong Ririn, sama terpal. nggak Hah? mungkin si Ririn nggak balik lagi untuk bersihin ya kan? Lah kok ngapain balik lagi ke rumahnya untuk bunuh lagi yang lainnya? Udahlah itu udah nggak masuk akal, Mr. Blind. Dan Nah, Ya mobilnya Allah, besoknya dibawa Evan. Evan betul. nggak ada curiga Wih, sama sekali, aneh kan? gila bener. Pertanyaannya kan Gitu. sederhana. Mobil pick up pasti penumpangnya di depan 3, di belakangnya bak, ya kan? Nggak mungkin mereka gotong itu dimasukin dalam mobil depan tiga-tiganya. Pasti ditaruh di bak Yes, mobil nggak dong, mungkin. ya kan? Kalau Mm-mm. di bak mobil itu digadai, nggak mungkin nggak diperiksa sama tukang gadainya. Betul. Yang nerima gadai pasti kan dicek mobilnya. Oh ini mobilnya ya, dilihat kiri, kanan, atas, bawah. Oke, kita kembali ke Palu. Iya, Saya Prof. izin dulu Mister ya. Lah Mana Palunya tadi gimana, palunya Prof? belum ketemu, Prof. Iya Tadi soalnya Prof, tadi Penting ya, Bro. soalnya ya, tadi palunya serem. Palunya serem banget bisa di soalnya serem banget. Iya Ngeri kan? juga kan. Iya Palu Ngeri itu kan? sebenarnya jangankan buat di Palu orang jangan dipukul baru ditakut-takutin juga udah langsung pingsan tuh orang kalau Lah lihat di Palu. iya. Horor suara palunya. Iya. Pokoknya bahkan udah Mister bahkan soalnya Prof, ini Mr. Blind bilang ini Pak, ya Prof. Bahkan itu Sidangnya Mr. di mana Blind tuh sih? bilang itu Palu menggunakannya tidak begini, tapi pakai bacon, Backhand, pakai backhand. bacon gini. Mana backhand. Iya bisa? backhand. Bukan forehand dia. Soalnya pukul pakai tangan kanan yang kena kiri, Bro. Iya, Kan dari belakang. Kalau dari belakang kan ah, seharusnya bersesuaian. Ya silakan Prof. benar. Ya Ketika Prof. Iya, orang itu soalnya dipukul dari belakang kan searah. setuju. Coba Ya si kalau Misteri Prio ya. diinstruksi ulang ya di persidangan, Iya. bisa nggak tuh? Oke Prof. Oke Prof. Terima kasih Prof. Enggak, itu sangat mungkin nanti ada sidang Terima kasih lapangan tuh Prof. artinya hakim mungkin akan turun ke lapangan kan. Dia mungkin akan ngelihat sebenarnya situasi lapangan kayak Oh, apa gitu. sidang di TKP. Iya, boleh. Seperti kayak sidang Sidang PK kemarin, PK-nya Pina Cirebon. Iya, benar-benar. Bisa jadi seperti itu. gitu. Saya Oke, nggak dengar jadi ini. karena itu Mister Ji, ini kan di sini udah malam banget nih, seorang ngomong-ngomong mayat saya takut juga makanya saya duluan dulu. Iya, izin Mister Ji saya duluan ya, Mister Blind ya. Siap. Ya, Makasih kalian banyak, yang Bro. lain Terima ya. kasih. Ya, terima Iya, kasih Prof. ya, Keren. Kak Ica, Ya, Kak Jelita, makasih ya, Prof. ya, Terima makasih kasih banyak. semuanya, ya, selamat malam, assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Mr. Suaranya Ji, udah berat tuh, Bang Andra. iya, di bawah ini Apa kan selalu meneh? banyak yang bilang lihat podcastnya KDM itu kan. Nah, kalau menurut saya, Ya, Mr. Ji, apa yang disampaikan di KDM sekarang ini itu nggak berhubungan dengan kasusnya. Itu kasus yang berbeda. Kecuali Iya. Khotib bisa nunjukin mayatnya Ahmad Yani, itu baru. Jadi kan sementara kan mayatnya nggak ada gitu loh. Jadi nggak membuktikan, tetap nggak Iya. membuktikan apa-apa sih menurut saya. Iya, Selain makanya tadi bahwa Mr. Glenn kan Iya, itu cuma bilang. konten Mr. doang. Glenn tadi udah bilang. Jangan terpengaruh. Apalagi Tunggu nongol dulu. udah operasi plastik mukanya, kan beda lagi. Nah, tuh. Face off. Tunggu dulu. Ini kan kalau ada yang ngasih tahu begitu, bilang aja terima kasih, kami sudah duluan nonton gitu loh. Ya kan? Bilang aja, kalau ada yang ngasih tahu bilang, kami sudah nonton, gitu aja. Ah, siap. Nah, jangan terus
Apa hubungannya? Nggak usah. Mohon maaf teman-teman, saya sudah nonton, gitu ya. Oke, kita kembali ke Palu ini. Siapa Palu. yang mau, siapa yang mau menghadirkan Palu ini ke pengadilan, yang dia akan bilang, ini loh Palu yang saya pakai, silakan. Terus keabsahannya bagaimana? Karena kalau datang ke pengadilan jadi barang bukti atau apa ini? Ayo silakan. Palunya gede banget loh ini. Iya, jadi kalau menurut saya Mr. Z, kalau menurut saya jelas ya, untuk dijadikan alat bukti nggak mungkin, ya kan? Karena semua alat bukti daftarnya sudah dimasukkan dalam surat dakwaan, ya kan? Nah, satu-satunya hal yang akan menjadi framing atau menjadi statement nanti bahwa apa yang dikatakan Priyo ini benar. Buktinya ketika dia menunjuk, bukti tiba-tiba langsung ditemukan. TKP begitu diperiksa, begitu disebutkan langsung diperiksa. Kita nggak tahu nih apa nanti yang ditemukan di sana. Entah ditemukan rambutnya si Ririn kah? Entah apakah ditemukan di situ? Saya baru Kan mau gitu. ngomong bulu hidung. Udah Bulu rambut. hidung. Nah, ya kan? Maksud saya, artinya hal-hal ini, mohon maaf ya, mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan saya salah. Tapi kok saya jadi melihatnya seperti cipta kondisi untuk membangun konstruksi pembelaannya si Priyo. Priyo. Jadi apa yang disampaikan Priyo itu seolah-olah itu benar. Oh, nggak bisa begitu. Loh ya Ini memang karena nggak dia bisa, menunjuk, makanya kan namanya cipta kondisi. bisa. Ini karena dia menunjuk Palu, maka dia harus jadi DC. Harus. Lihat sekarang tadi Mr. D sudah sampaikan bagaimana keabsahan alat bukti itu. Ya Ya kan? kan tadi. Ini kan sekarang. Saya harus rubah lagi bahasa saya. Kan begitu. Iya, kalau seandainya nanti dihadirkan di persidangan, Priyo mengatakan, iya itu Pak palunya. Lalu si Ririn bilang, bukan Pak, bukan itu. Saya nggak pernah pegang itu, saya nggak tahu. Kan tetap akan jadi perdebatan. Terkecuali Betul. ada bukti saintifiknya. Iya kan? Oh ini ada sidik jarimu, ada DNA korban di sini. Entah Soalnya itu. netizen nuntut Palu terus, jadinya dihadirkanlah Palu, dibuat baru gitu loh. Jadi biar kita tuh nggak protes lagi, mana Palu gitu Nggak judulnya. bisa lah. Oh, nggak Aneh. bisa. Ada Oh, nggak kejanggalan. bisa. Nggak bisa. Harus dong. Ya ini kan Ayo. Nggak bisa. prediksinya begitu Bun, gitu loh. Iya. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa sampai membunuh pakai palu itu? Coba ada alat lain nggak sih? Nggak tahu ya kenapa tercetus ide mereka menggunakan palu itu saya Pintu juga geser. nggak ngerti. Ada pintu Apa, geser. apalagi palunya segede ini, Mr. Ben ini. Keren nih. Iya Mr. Z, kalau saya kalau tidak terbiasa Aduh, ya Allah. dengan palu segitu kemudian gagangnya yang pendek, itu saya rasa untuk mengayunkan juga kita kesulitan loh. Butuh tenaga kan? Ya pasti, apalagi kalau nggak terbiasa Iya. ya. Karena kan palu godam itu memang sengaja dibuat tangkainya panjang kan. Iya. Nggak ada orang, itu kan palu buat untuk pecahin batu. Coba perhatikan bagaimana cara orang menggunakan palu godam itu. Coba Berat praktekkan. banget Dua tuh. tangan. Harus dua Dua tangan, tangan. harus Tapi dua itu bisa tangan. diverifikasi loh, Mr. Blind, Ya sama muncrat itu tukang darah bengkel. kemana-mana, Mr. Blind. Iya betul, Iya, betul. Nanti kan makanya. makanya tadi aku bilang, ketika Apalagi kan misalkan kepala. palu itu Mr. Blind. sudah ditemukan, nanti kan Tunggu ditanya, dulu. Biarin ngomong dulu. ya kan? Nanti kan ditanya, ini palunya, benar. Untuk memastikan itu, mana tukang bengkel tuh panggil. Benar ini palu yang Nah, kamu itu. potong kemarin. Oh iya benar Pak, palu itu. Tapi Kembali ke situ kan? tetap disanggah lagi sama Ririn. Saya nggak pernah pegang palu itu Pak. Orang saya nggak tahu. Oke. Jadi walaupun palu itu ditemukan, ya, Nggak Ririn ini kan ngaruh. konstruksi pembelaannya, dia nggak tahu. Dia pergi pada saat itu. Jadi walaupun hadir palu itu, selama tidak ada sidik jarinya Ririn di tangkainya, atau tidak ada DNA-nya di situ menempel, ya. Karena dari awal Ririn itu sudah membangun konstruksi pembelaannya, dia mengatakan saya nggak tahu karena saya diajak pergi sama Joko. Hmm. Nah, untuk memastikan berarti harus ada sidik jarinya sih
Ririn. Nah, dia agak lama itu takut dia nyebut Prio gitu kan. Ya karena takut salah lagi Keliru. nanti. Tuker-tuker soalnya. Oke, tunggu dulu Mr. Ben, jangan disambung dulu, jangan. Ini ada Agus nih, kita sapa dulu Agus. Halo Agus Gus. Porong. Agus bukan Borong. Agus, Malam, ya malam silakan semua. Gus. Malam. Ini saya memberi tanggapan kalau Palu Godam itu memang diciptakan dia berat karena saya di bidang itulah pekerjaan saya kan Apa? Coba pekerjaannya apa? di bangunan. Jadi memang saya konsultan. Oke. Nah, kalau Konsultan tidak gedung. terbiasa, Bang. Kalau tidak terbiasa. Jadi itu ya, diciptakan memang ya kalau orang yang udah terbiasa pegang, ya itu mungkin kan memang karena sudah diciptakan berat terbiasa. dan Ya. kalau dipegang dia harus harus dua tangan. Itu Nah, memang tangkainya menghancurkan kan harus beton, panjang. sama batu lah dinding. Iya. Nah, menurut Jadi Abang dia nih, diayun dan memang diciptakan dia harus berat. Kalau dia Dengerin dulu, Mr. kalau dia Ben. ringan tidak bisa menghancurkan batu. Lama dia menghancurkan batunya kan gitu. Oke. Nah, jadi diciptakan dia memang harus berat supaya bisa menghancurkan. Dan ini sini sedikit Mr. Ji, ini ada yang ganjil menurut saya Ya, silakan. perubahan Prio ini. Itu kan waktu 13 Mei sidang kan ricuh. Jadi terus yang salah satu pembuat ricuh itu kan Ruslandi lah kita bilang kan. Ya. Nah, malam 13 Mei itu kan Prio langsung buat pernyataan itu. Mengganti kuasa hukum dari Tony RM ke Ruslandi dan menyatakan 4 pelaku tidak ada. Ahmad Yani segala macam itu tidak ada. Pembunuh tunggalnya adalah Ririn. Itu kan di tanggal 13 Mei 21, jam 21 WIB dia membuat pernyataan itu. Itu videonya seperti itu dan suratnya pun seperti itu. Oke. Surat pernyataan yang ditulis dia itu seperti itu. Pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Artinya kan setelah Ribut. sidang yang ricuh itu. Ya. Jadi memang betul-betul ini si Tony RM kena prank. Tony RM kan hadir di Mr. G ini tanggal berapa kemarin? 18 nggak salah saya. Iya. Sebelum sidang. Habis sidang yang tanggal 18 itu ya, Mr. G. Iya, sebelum Atau Senin. tanggal 17 ya? 17 ya? Belum. 17. Ya. Nah, 17 Mei si Hari- Tony datang ke Mr. G dan dia membilang besok akan ada hal baru lah. Dia bilang ada alamat Ahmad Yani di tahun 2025 segala macam. Dia kan artinya Tony RM tidak mengetahui nih Prio sudah balik badan Belum. karena dia nggak mengetahui sebenarnya surat itu sudah keluar di 13 Mei, surat pergantian PH Tony RM ini dan perubahan berarti pernyataan disabotase. Prio yang menuduh Ririn pelaku tunggal. Iya. Tunggu dulu, jangan ambil kesimpulan dulu. Makanya Biarkan kan dulu. ada itu, kalau nggak salah Pak Erwanto ya yang bilang Ya. saya ragu nih besok keputusan sidang tanggal 18 Prio ini berani nggak bukan. ngadapin hakim sama jaksa kan gitu. Bisa-bisa Prio ini kacau balau dibuat jaksa sama hakim kan gitu Dibuat kacau Kata balau, bukan. Pak Erwanto. Oh itu kalau nggak salah. Artinya Makanya kemungkinan Pak Erwanto sudah tahu. Iya, artinya kan gini, kalau kan gini lo, dengar lo. Dia kan si Pak Erwanto itu membilang ini ada 2 pernyataan. Kalau Prio mendukung Ririn, artinya udah tetap dijalankan skenario yang 4 pelaku Ahmad Yani dan kawan-kawan itu kan. Kalau Prio membalik tidak mendukung Ririn, kan itu kata Pak Erwanto. Dia apa sudah siap ngadapin jaksa sama hakim? Akan dicecar, katakan gitu kan? Kalau dia merubah, artinya Pak Erwanto mungkin sudah tahu tentang surat tanggal 13 Mei tadi yang dibuat Ririn sama siapa lah nggak tahu kita. Yang datang katanya familinya, saudaranya segala macam, kita nggak tahu. Tapi Pak Erwanto sepertinya sudah tahu. Ada surat itu Ririn memecat Tony RM, si Prio memecat Tony RM
dan mengganti dengan Pak Ruslandi dan merubah pelaku pembunuhan dari 4 orang menjadi 1 orang. Kalau saya nanggepi seperti itu, karena surat itu tanggal 13 sudah terbit setelah sidang ricuh di jam 21 malam. Ya, mungkin dapat bocoran dari Ruslandi kali. Jadi Bisa jadi. makanya saya malam Belum, kemarin, hah? Tunggu dulu, itu belum selesai Mas Agus. Ya, itu saya cuma nanggapin aja biar Saya- cepat Mr. Z. Saya tuh Ya, kemarin kemarin itu saya bilang sama ganjil Mr. aja Z. gitu. Artinya ini sudah akal-akalan ini, kalau yang pernyataan perubahan prion terakhir ini akal-akalan Itu pasti. supaya pelaku 4 itu nggak ada kan gitu. Saya sudah Oke, itu aja, sampaikan Mr. Z. itu sama Mr. Z kemarin. Kemarin malam saya sampaikan, Mr. Z tolong diputar rekaman live Mr. Z yang kemarin. Karena di situ jelas Pak Herwanto bilang, saya sudah WA-an sama Roslandi. Makanya closing statement-nya dia bilang, mudah-mudahan Ririn begini. Saya sudah bisa membaca arahnya. Iya. Makanya saya bilang sama Mr. Z, tolong diputar Mr. Z nanti nonton ya. Saya bilang, saya cuma bilang begitu aja kan. Enggak, begini. Jangan dipotong kalau orang ngomong, karena ini akan ke YouTube saya ya. Aku tuh mau utuh. Kalau dipotong, biarkan dulu Pak Agus yang bicara ya. Oke, Pak Agus. Mr. Blaine sebentar ya, Mr. Blaine ya. Ya, Ini maksudnya gini ya, ini asumsi lah, asumsi artinya begitu sidang ricuh, masuklah siapalah kita bilang nggak tahu kita ke lapas dan mungkin membujuk Prio untuk merubah pernyataan segala macam dan bahasa kita ya mengganti PH Tony RM ke Ruslandi supaya alur ceritanya jadi ribet dan apa dengan iming-iming juga mungkin ya setahun aja penjara segala macam supaya Prio ringan ini sehingga Prio ini kita bilang ya buta hukum lah kan, sama kayak saya juga mungkin buta hukum dan dia ngikutin aja gitu. Oh iyalah, inilah saya ikutin alur ceritanya supaya ringan hukuman saya gitulah. Artinya ini kan udah akal-akalan. Oke. Itu aja Mr. D. Oke, terima kasih Pak Agus. Silakan Mr. Blaine. iya lanjut Mr. Z. Duh, orang sudah selesai kok suruh lanjut. Sudah tadi sudah saya Kayaknya tanggap. ini antar, kalau menurut aku ya Mr. Blind, ini ada antar PH apa tadi Ruslandi sama Pak Tony. Ada kesenjangan. Aku instingku kayak begitu. Ada Anu apa ya, insting Gimana ya, ngomongnya? insting. Aku tuh ngerasanya seperti itu sih. Oke, terima kasih. Ada mungkin cerita kalau apa yang disampaikan Pak Agus ini menurut Anda gimana cerita? Lah cerita diajak ngomong malah turu Itu di karena piye lho. pusing nih. Mau Kalau menurut mahir aku wes. begitu loh, Ya, Mr. Blind. Ya, oke. Budin, kalau kalau saya, kalau terkait dengan penasehat hukum kan itu mungkin strategi mereka. Konflik di antara mereka tuh saya nggak mau ikut campur sebenarnya. Apalagi berasumsi mereka berantem gitu ya. Yang saya soroti selalu kan adalah keterangan-keterangan terdakwa. Ya. Nah, karena bagi saya secara pribadi, kalau untuk substansi perkaranya kan pasti keterangan-keterangan dari mereka kan. Intrik atau trik di balik itu, saya tuh waktu itu cuman 1 kali saya sempat, itu pun saya mengkonfirmasi keterangan Ruslandi dengan Tony RM. Dan itu kan sempat dikoreksi sama Pak Herwanto waktu itu. Saya jelaskan. Makanya saya melihat hal-hal yang kayak begitu memang tidak saya utarakan. Tapi kita punyalah kemampuan-kemampuan analisa ya untuk Ya. melihat peristiwa-peristiwa itu. Dan saya cukup memberikan clue-nya aja tanpa saya harus bahas itu di Komal gitu loh. Karena nanti pasti efeknya buruk. Dipikir nanti kita
berpihak sama Tony RM atau kita ada ini ada itu. Nah, itu yang saya hindari sebenarnya. Makanya kenapa saya membatasi untuk asumsi yang sifatnya subjektif ke person to person. Kalau yang terdakwa kan sudah pasti karena dia bagian dari perkara, ya kan? Nah, kalau mau dikatakan seperti misalkan ada sesuatu, ya memang waktu pertama kan dicabut kuasanya, sekarang ditunjuk kembali. Ya mungkin dinamika itu terjadi di antara mereka, cuman saya nggak mau masuk ke dalam situ gitu. Gitu Budin. Betul. Udah. Di bawah mungkin Jelas ada kok, pertanyaan. gamblang kok. Budin, Ya. itu ada yang tapping-tapping dibaca baru ini. Tappingan tuh teman-teman kita. Nih dari Bang Maul, kasus ini kejanggalannya banyak sekali, betul sekali, ya. Mulai dari konferensi pers, mulai berita acara pemeriksaan, mulai dari rekonstruksi, masuk ke P21, dakwaan dan sebagainya memang banyak. Sampai pada pembuktian pun masih juga ada saja terus ini ya. Terima kasih ya. Ini ada Alfian Awaludin. Duh. Sekarang pihak Prio sama pihak korban. Sekarang pihak Prio sama pihak korban, apakah kedepannya akan duduk bersama lagi? Pihak korban akan duduk bersama lagi. Saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu ini apakah duduk atau tidak nih. Ardi Rayol, Bang Tony suruh gabung. Kan udah malam nih mungkin ya. Yana, kayaknya kasus soal harta. Nah, mungkin ada pandangan Mr. Ben. Ini ada Yana ini. Kayaknya kasus ini soal harta. Coba Mr. Ben. Soal harta. Bisa diulas itu Mr. Ben. Iya, sempat ada kecurigaan waktu itu ya, waktu pertama. Karena kalau nggak salah dengan Bu Jelita waktu itu aku pernah ngebahasnya. Ada kemungkinan nggak ini? Karena pertanyaan yang muncul itu kan dalam setiap peristiwa itu ya, pasti begini. Siapa yang paling diuntungkan dengan meninggalnya keluarga ini? Pasti kan begitu kan? Ya keluarganya lah. Nah, Waris. pernah itu kita tanya, kalau Haji Saroni meninggal, hartanya jatuh ke siapa? Oh Budi. Kalau Budi meninggal, ada istrinya. Kalau istrinya meninggal, masih ada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya meninggal, nah waktu itu ternyata Bu Jelita yang informasikan, ada adiknya katanya. Nah ternyata belakangan kita tahu adiknya itu udah meninggal juga. Berarti keluarga ini udah putus. Untuk dia dalam keluarga inti ya. Dan adiknya Budi itu nggak punya istri. Nah, berarti siapa? Ada mungkin nggak konspirasi? Nah, cuman kan akhirnya pada waktu itu kita akhiri itu diskusi itu karena udah terlalu jauh lah, sudah nggak relevan. Nah, kita kembali fokusnya ke terdakwa ini. Mungkinkah terdakwa ini ingin menguasai harta benda korban, misalkan? Ternyata faktanya semacam harta bendanya itu hanya yang hilang itu kalau nggak salah ya perhiasan, lalu kemudian uang 9 juta sama handphone itu. Handphone itu pun dibuang katanya. Termasuk punyanya Saroni, istrinya Uwais itu dibuang katanya. Lalu hanya uang dan perhiasan emas yang dijual waktu itu kalau nggak salah ya, hasil jual emas cuma 3 juta, uang cashnya 9 juta cuman, sama plus uang gadai mobil 13 juta atau 14 juta. Sekitar itu ya, kalau nggak 13, 14 juta. 14. Nah, berarti yang dikuasai hartanya cuma itu. Rasanya untuk membunuh sampai 5 orang hanya mendapatkan uang segitu ya Mustahil. agak ini juga ya, agak kurang lah. Gitu. Kecuali mungkin misalkan sertifikat rumah, mobilnya dibawa kabur semua. Uang miliaran. Ya, brankas mungkin ada dalam situ kan. Nah, ternyata kan
ternyata keluarga mereka ini kan lebih ke aset ya, kayak punya kontrakan berapa pintu gitu. Bener sih, bener. Mm-mm. Mobilnya 3, Corolla, pickup sama Avanza itu ya. Sama walet. Iya, walet yang di belakang rumah itu kan. 13 unit. 13 unit ya rumahnya, pintunya. Ya, Wow. itu kontrakan. Nah, itu kan nggak bisa dipindah tangan kan? Dalam waktu yang cepat ya maksudnya. Mm-mm. Terus entah sertifikatnya juga ada di mana kan nggak ada yang tahu. Artinya kalau untuk menguasai harta korban, ya yang dibawa cuma Mr. segitu Brian. doang yang berhasil. Mr. Brian, aku potong. Nih sekarang warungnya ini itu jadi perdebatan tuh sama saudara-saudaranya itu. Ya itu dia, karena udah putus dia. Maksudnya ahli waris Katanya langsungnya kan udah hilang, nggak ada. minyaknya hilang, sekian, anune hilang kan itu sembako itu. Mm-mm. Iya antara keluarga lah, udah lagi ini juga. Astagfirullahaladzim, tega bener orang ya, orang. Belum ada tanahnya belum kering lah ibarat kata. Aduh. Aku belum tahu itu. Jadi nggak Makanya utuh itu. Mr. Blind, aku nggak berani ngomong kalau aku nggak lihat-lihat semuanya, Pak, tonton kabeh. Kemarin-kemarin kan aku diem aja, orang nggak mudeng. Begitu aku telusuri semua, tonton ya kan kabeh. Oh alah, ternyata itu baru toko sembako loh ya yang diributin, belum yang lain-lain loh. Mr. Blind. Siap, Mr. Z. Ya, dalam pertarungan persidangan ini Ririn melawan Priyo atau Ririn Priyo melawan jaksa, Mr. Blind? Ya, awalnya memang atau idealnya memang jaksa melawan terdakwa. Tapi kalau kita lihat yang sekarang, justru masing-masing terdakwa saling serang, bukan saling serang juga sih, lebih ke Priyo menutup celah untuk pembelaan Ririn. Kalau yang saya lihat begitu ya, karena statementnya Ririn atau pernyataannya Ririn itu, dia hanya mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, dan peristiwa itu dia tidak tahu karena dia diajak pergi sama Joko. Di situ ada Amaniani, ada Hardi, ada Yoga. Nah, yang diyakini oleh Ririn merekalah pelakunya. Itu alibinya Ririn. Nah, sementara Priyo justru membantah alibinya Ririn dengan mengatakan bahwa keempat pelaku itu bohong, itu karangannya Ririn. Pelakunya adalah Ririn, otak pelakunya Ririn eksekutornya. Priyo hanya membantu menguburkan. Nah, ini yang menurutku janggal dan aneh gitu loh. Ya, Kalau memang dia mau selamatkan dirinya sendiri, cukup dia bilang, saya tidak melakukan Pak Hakim, saya hanya menguburkan. Sudah cukup sampai di situ. Nah, biarkan Ririn punya pembelaan sendiri gitu. Tapi justru ini malah Priyo seolah-olah ingin apa sih istilahnya, menutup, artinya membantah, artinya sudah tidak ada celah untuk Ririn membela diri lagi, udah dimatiin lah istilahnya gitu, kartunya dimatiin. Nah, kalau JPU itu sudah pasti akan konsisten dengan dakwaannya, dia nggak akan pernah mempersoalkan apapun keterangan terdakwa ya, gitu. Dia tetap pada dakwaan yang sudah dibuat dan dia akan konsisten terhadap pembuktian dakwaan tersebut.